ditutup nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acara yang ketiga sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD SDN 37 Negeri Kampung kepada Ibu Sundati SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Bapak, Ibu, guru beserta jajarannya UPTD SDN 37 Negeri Aton yang saya hormati, kepada anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj yang secara rutin kita laksanakan di sekolah kita setiap tahun. Bapak, Ibu, serta anak-anak semuanya yang ujung sana dengarkan ya. Itu nggak boleh tidur. Kalau yang mau tidur, tidur di rumah. Tolong sebentar saja didengarkan. Bapak Ibu guru UPTD SDN 37 dan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah setiap tahun kita mengadakan peringatannya. Kita peringati secara rutin
dilakukan di sekolah kita sebagai bentuk kepatuhan sekolah ini dalam memperingati salah satu peristiwa penting di dalam Islam. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika kita dapat selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tujuan dari acara kita ini bukan hanya sekedar peringatan secara seremonial semata saja, akan tetapi juga meneladani apa yang telah dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya dalam peringatan Isra Mi'raj ini kita nanti akan mendengarkan tausiah dari Bapak guru kita, yaitu Bapak Ustadz Sudaryo akan menyampaikan tausiahnya kepada anak-anak semuanya. Saya mohon kiranya untuk kita ikuti dengan tertib, kita perhatikan, semoga menjadikan suri tauladan bagi anak-anak dan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sambutan dari saya. Kalau ada salah kata atau kurang berkenan di hati para hadirin semua, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bilangi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, pembacaan sholawat Nabi, yang akan dipimpin oleh guru Prabangsa Asyifa. Kepadanya saya persilahkan. Salatullah ya, apa-apa salat biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk disiapkan amalnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat dengan acara yang menimba Yudaria salam berdoa yang akan disampaikan oleh Bapak Yudaria SPDI kepada beliau yang dipersilakan. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang itu nggak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 37 Negeri Katon, beliau Ibu Surati SPD, yang mudah-mudahan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang mudah-mudahan
senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kami sayangi, yang kami banggakan, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SDN 37 Negeri Katon yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, hari yang istimewa buat kita semua, kita memperingati hari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua yang hadir memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam Allah marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, menuntun umatnya zaman jahiliyah sehingga zaman Islamiyah, sehingga kita mengalami zaman yang aman, sentosa, penuh dengan mahfirah Allah, penuh dengan kedamaian. Kita bisa beribadah, kita bisa bertolabul ilmi dan mendapatkan ketenangan, tidak dalam suasana seperti zaman dahulu. Mudah-mudahan zaman ini adalah zaman yang bisa menghantarkan kita semua nanti mendapatkan amal yang banyak, bekal untuk kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita di sini berkumpul di majelis ilmi. Kita berkumpul untuk memperingati apa? Isra Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Isra itu apa anak-anak? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu artinya naik dari Madinah menuju Allah, menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menjalankan perintah, yaitu sholat 5 waktu. Perjalanan untuk menerima perintah sholat 5 waktu diawali dengan bertemunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diswani sama malaikat Jibril. Sama siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Untuk menghantarkan Nabi sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Jibril bersama kawannya tentunya ya malaikat, bersama teman setianya juga yang namanya Buraq. Apa? Buraq. Buraq itu adalah binatang yang mulia, yang sangat cantik. Binatang kok cantik ya? Ada binatang cantik namanya Buraq, ya. Punya sayap yang tebal,
punya cakar yang manis. Ada cakar manis enggak? Kayak cakarnya harimau, cakarnya manis. Halo. Hai. Malaikat Jibril bertemankan dengan burung yang namanya burung apa? Burung buruk. Untuk apa burung buruk itu? Untuk mengantarkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam soal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama temannya malaikat Jibril dibedah dadanya, maka manusia pertama kali melakukan operasi bedah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibedah, dikeluarkan jantungnya. Kamu punya jantung? Jantung itu yang bisa untuk bernapas. Kemudian jantungnya itu dicuci dengan air zam-zam. Kamu pernah minum air zam-zam? Alhamdulillah, berarti nanti kamu bisa sampai ke sana karena keberkahan minum air zam-zam dari Mbah Kaum ya. Nah, air zam-zam itu adalah satu-satunya air yang berada di Mekah bisa menghidupi seluruh penduduk Mekah. Air zam-zam itu digunakan untuk membasuh jantungnya Rasulullah. Kemudian dikeluarkan lagi hatinya Rasulullah, dicuci lagi. Setelah bersih, baru dikembalikan dengan diisi keimanan, iman yang kuat. Jantungnya dikembalikan sudah dalam keadaan bersih, hatinya dikembalikan sudah dalam keadaan bersih, dan tidak ada bekas di dadanya, bekas operasinya nggak ada. Kalau kalian itu dioperasi mesti ada asarnya, ada bekasnya. Nabi Muhammad dioperasi tidak ada bekasnya, mulus dada Nabi Muhammad, nggak ada korengnya. Jadi walaupun sudah mengalami operasi tapi tidak ada bekasnya. Sudah itu Nabi Muhammad diajak naik. Wahai Rasulullah, silahkan naik ke punggung burung ini. Kita mau sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke punggung buruk, terbang. Maka mulailah perjalanan dari Mekah itu menuju Baitul Maqdis. Mana itu Baitul Maqdis? Baitul Maqdis adalah Madinatul Munawwaroh. Apa itu Madinatul Munawwaroh? Madinah adalah kota, Munawwaroh adalah bersinar. Jadi Madinatul Munawwaroh kota yang bersih, yang bersinar. Maka Nabi Muhammad Rasulullah bertemu dengan seluruh nabi. Ada berapa nabi yang kamu ketahui? Ada 25 nabi berkumpul di kota Madinah malam itu juga. Nabi Muhammad dipersilahkan untuk ke depan memimpin sholat, memimpin doa. Kemudian Nabi Muhammad didoakan. Kemudian naiklah, peristiwa itu dinamakan dengan Mi'raj. Kalau Isra-nya itu sudah selesai dari Mekah ke Madinah, maka mulailah perjalanan
Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Langit Ketujuh. tempatnya malaikat, langit yang ketujuh. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bertemu dengan seluruh para nabi dan didoakan oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, mendoakan nabi di Madinatul Munawwarah yang sekarang sedang membara. Apa itu? Sedang perang. Dan perlu diketahui bahwa Madinatul Munawwarah nanti akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang aman, negeri yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang nanti akan berbondong-bondong ke sana. Kalau perangnya sudah selesai nanti, Madinah adalah masjid keduanya Nabi, yang di situ dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi negara yang aman sentosa. Nanti orang Indonesia ini banyak yang mau ke sana. Kenapa? Di sana aman, ndeleh motor nang arep ora ilang, ndeleh sandal ya ora ilang, HP ini dideleh nang arep omah ora ilang. Karena sudah menjadi negara yang baldatun thayyibah, negara yang baik, warabun ghafur, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Nabi dengan malaikat Jibril. Pertama masuk pintu langit yang pertama. Langitnya ada berapa? Lapis. Ada 7. Langit pertama dihuni oleh Nabi Adam. Loh, Nabi Adam tadinya di Madinatul Munawwarah, sekarang sudah berada di Lapis 1. di habitatnya Nabi Adam berada di langit yang pertama. Dibuka pintu langit, salam itu langitnya. Langitnya salam, assalamualaikum. Salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya langit pertama. Man hadza, langitnya bisa berbicara. Man hadza Jibril, wahai Jibril, ini siapa? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit, halo, halo, hai. Ada langit bisa berbicara. Berbicara dengan malaikat Jibril. Jibril, ini siapa? Man hadza Jibril, ini siapa? Ini Muhammad. Langit, ini Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Uluk salam itu langit yang pertama kepada Nabi Muhammad. Waalaikumsalam, dijawab oleh Nabi. Kemudian silahkan masuk, udhuluha, silahkan masuk ke pintu langit. Melalui pintu langit Nabi Muhammad masuk. Mendadak ujuk-ujuk datang Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Hadza abuka, saya ini bapakmu Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Adam memperkenalkan bahwa saya ini bapakmu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Nabi Muhammad ketemu eyangnya, yaitu Nabi Adam.
Nabi Muhammad, wahai Jibril, kamu mau kemana? Saya mau menghantar Nabi Muhammad sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, saya doakan mudah-mudahan engkau, wahai Nabi Muhammad, dirahmati. Kemudian pamit Nabi Muhammad menuju langit yang kedua. Langit yang keberapa? Lapis 2. Yang kedua. Langit pertama dihuni oleh siapa? Nabi Adam. Kemudian menuju langit yang kedua, di situ nanti ketemu dengan Nabi Yahya. Kamu kenal dengan Nabi Yahya? Dengan Nabi Isa kenal? Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian masuklah. Sebelum masuk ketemu dengan pintunya, pintu langit berucap kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum wahai Muhammad. Waalaikumsalam wahai langit yang kedua. Kemudian silahkan masuk. Begitu masuk, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian mendoakan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu dirahmati. Kemudian pamit. Setelah meninggalkan Nabi Isa dan Nabi Yahya, berangkat lagi ke langit keberapa? Ke langit yang ketiga. Mau masuk ke pintu langit yang ketiga. Pintu langit sudah berucap, man hadza, siapa ini? Malaikat Jibril. Langit yang ketiga itu bertanya kepada malaikat Jibril, ini Nabi Muhammad, wahai pintu langit yang ketiga. Ini Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kamu kenal dengan Nabi Yusuf? Nabi yang sangat tampan, Nabi yang sangat ganteng. Kalau cerita Nabi Yusuf, maka teringat Siti Julaiha yang tangannya terkupas karena melihat Nabi Yusuf. Halo. Hai. Setelah meninggalkan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad beranjak lagi menuju langit yang keempat. Langit yang keberapa? Langit yang keempat. Masih ada berapa langit? 3. Masih ada 3 langit lagi. Kemudian menuju langit yang keempat, bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Idris. Kamu kenal Nabi Idris? Nabi Idris yang pernah mencicipi mati, Nabi Idris yang pernah mencicipi neraka, Nabi Idris yang pernah mencicipi surga. Apa yang kamu ketahui dengan Nabi Idris? Nabi Idris masuk surga nggak mau balik karena keenakan. Nyicipi neraka baru nyicipi saja udah tolong. Begitu nyicipi surga nggak mau balik. Sudah itu pamitan sama Nabi Idris menuju langit yang keberapa? 5. Yang kelima. Menuju langit yang kelima, bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi
Nabi Harun alaihi salam. Setelah uluk salam kepada Nabi Harun, kemudian Nabi Harun mendoakan. Kemudian lanjut perjalanan menuju langit yang ke-6. Tinggal berapa lagi langitnya? 1. Tinggal 2. Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kamu kenal Nabi Ibrahim? Ya, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang langit yang ke-7. Yang langit yang ke-6 itu Nabi Musa. Kamu kenal Nabi Musa? Nabi Musa yang punya tongkat. Nabi Musa yang bisa membelah lautan menjadi 2 bagian sehingga bisa dilalui ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Di mana itu? Di Laut Merah. Kamu kenal Laut Merah? Laut Merahnya itu darahnya Raja Fir'aun. Kemudian dipukulkan kembali tongkatnya Nabi Musa sehingga lautan kembali menyatu. Raja Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kemudian yang terakhir adalah langit yang ke-7. Di situ dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi yang tidak mempan dibakar. Jadi ketika itu Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim diberi mukjizat, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin seperti es, selamatkan Nabi Ibrahim. Itulah Nabi Ibrahim. Kemudian uluk salam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Wahai Nabi, kau mau kemana? Saya mau sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikat Jibril. Semoga engkau diberkati. Pergilah Nabi Muhammad menuju Allah. Di situ menuju Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Langit yang ke-7. Di situ ketemu lagi dengan Baitul Ma'mur. Di langit yang ke-7 itu. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitun artinya rumah, makmur itu ya makmur, yang makmur. Kemudian setelah melewati Baitul Ma'mur, malaikat Jibril berhenti. Sudah Nabi Muhammad, saya berhenti di sini saja. Saya nggak berani sowan mendampingimu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berhentilah malaikat Jibril di situ. Nabi Muhammad sowan kepada Allah, yaitu ke Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Lauhil Mahfuz adalah tempat yang dijaga. Kalau Baitul Ma'mur itu tempatnya malaikat. Di setiap hari di situ ada 70.000 malaikat yang selalu berdoa dan mendoakan kita di Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad menuju ke Lauhil Mahfuz sendirian menghadap Allah. Kemudian bertemulah dengan Allah dan mendapatkan perintah melaksanakan sholat berapa waktu? 5
waktu. Mendapatkan perintah 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad pulang dengan membawa perintah sholat 50 waktu sowan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Silahkan kamu negosiasi lagi, sowan lagi untuk mendapat keringanan. Bolak-balik sampai 5 kali sehingga menjadilah sholat yang 50 waktu itu menjadi 5 waktu. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, silahkan kamu kembali lagi untuk minta keringanan supaya diturunkan menjadi 4 waktu. Nabi Muhammad sudah nggak sanggup lagi, malu sama Allah. Kok negosiasi sampai 6 kali? Enggak lah, 5 kali saja. Maka wajiblah kepada kita umat Nabi Muhammad menjalankan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apa hikmah dari perjalanan itu? Hikmahnya adalah Nabi Muhammad mendapatkan perintah yang sangat mulia, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad kalau melihat samping kanan, Nabi Muhammad gembira, tertawa, mesem, seneng, bahagia. Kenapa? Karena di samping kanannya Nabi Muhammad diperlihatkan dengan surga. Tapi ketika Nabi Muhammad menoleh ke kiri, maka Nabi Muhammad bersedih hati, menangis. Kenapa? Karena melihat umatnya yang sedang disiksa. Maka dalam perjalanan itu Nabi Muhammad melihat ada, hai, halo. Dalam perjalanan mi'rajnya Nabi Muhammad diperlihatkan di sebelah kanannya yaitu surga, yang sebelah kiri neraka. Maka Nabi Muhammad kalau menengok ke kanan bergembira, kalau menengok ke kiri menangis karena umatnya itu sedang disiksa. Ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk tubuhnya itu seperti harimau. Jadi manusia punya cakar, kemudian cakarnya itu mencakari mukanya, mencakari tubuhnya, sehingga tubuhnya itu bertaburan darah. Nabi Muhammad menangis, tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini siapa kok orang mencakari mukanya sendiri, mencakari badannya sendiri? Wahai Muhammad, ini adalah umatmu yang dulunya di dunia itu berhibah. Hai, halo, halo, madep sini semua. Ada orang di neraka itu mencakari mukanya karena waktu di dunia, kata malaikat Jibril, itu senang berhibah. Apa itu berhibah?
tukang ngerumpi, tukang rasanya, maka kalian nggak boleh ngerumpi temennya, menghasut temennya, membicarakan kejelekan temennya, nggak boleh. Karena sudah diberi contoh nanti di neraka itu ada orang yang mencakari mukanya sendiri, mencakari tubuhnya sendiri, gara-gara waktu di dunianya dia suka membicarakan kesalahan orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad tersenyum ketika menoleh ke kanan, ada orang panen. Ada orang panen pari, selesai panen, parinya tumbuh lagi di belakangnya. Malaikat Jibril, ini ada petani kok panennya nggak habis-habis, sudah dierit, tukul kembali itu padinya. Oh, ini Nabi Muhammad, ini adalah percontohan orang yang senang bersedekah kayak kamu tadi. Orang yang senang beramal, berinfak, bersedekah, membawa nasi bungkus, Pak gurunya dikasih. Ini adalah perumpamaan orang-orang yang bersedekah nanti di akhirat di sana akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan seperti orang yang panen, kemudian selesai panen tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, nggak sempet tandur, moro-moro panen. Nah, inilah hikmah dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada umatnya supaya senang bersedekah, supaya senang ngaji, senang berbuat baik. Kemudian memberikan peringatan, memberi rasa takut, menakut-nakuti umatnya supaya tidak melakukan maksiat, supaya tidak berhibah, karena orang yang berhibah nanti di akhirat akan mencambuki, mencakari mukanya sendiri. Ini mudah-mudahan dari hikmah pengajian ini kita tidak berhibah. Ya Duk ya, nggak boleh ngerasani koncone, nggak boleh. Kudune ngerasani sing apik, menyanjung kebaikannya, bukan menceritakan keburukannya atau menghasut supaya temannya itu nggak dapat teman, nggak boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak sekalian ini menjadi anak yang solih dan solihah seperti digambarkan oleh cerita tadi. Panen tidak habis-habisnya karena amal solehnya. Dari Pak Guru cukup sekian saja, karena kalian sudah nggak memperhatikan lagi, karena kalian sudah sibuk dengan apa yang kalian bawa. Ini makannya kapan, nggak rampung-rampung, ya sudahlah. Dan dari awal hingga akhir ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf, Pak Guru akhiri. Oh, kita doa dulu ya. Kita doa supaya berkah hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salimna wa salim ihwana wa banina zurna ana man hadana hadzal islam amitna amitna amitna. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma zidna ilman wa fahman wa ya kasifal muskilat iksib al wujuba wujuhi hadhil ma'ani hatta natali'a ala khufaya hadhil masail wa fadli minal khata'i wa dhulal wa anta muwafiq li amri wa anta 'allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.